Yohanes 6 ayat 52 sampai 59. Saya membaca 52 lalu Bapak Ibu 53 dan seterusnya. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Silakan kita, saudara membaca 52 ya, saya 53. Kita baca sekali lagi. 1, 2, ya. Orang-orang Yahudi bertengkar sama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Saudara sekalian, bagian ini seperti yang kita tadi baca, banyak sekali bicara soal makan dan minum. Diulang-ulang terus hanya dalam satu perikop kecil ini. Kenapa diulang-ulang? Kalau kitab suci mengulang-ulang setiap perkataan itu berarti betapa pentingnya makan dan minum daging dan darah Kristus itu. Saudara, kita pasti bertanya-tanya, apa maksudnya Tuhan berkata makan daging dan minum darahku? Apa artinya? Kan ini yang mau kita renungkan pagi hari ini. Kenapa Tuhan mengulang begitu banyak? Mirip-mirip semuanya. Makan dagingku, minum darahku. Makan daging Kristus, minum darah Kristus. Ini, saudara, berhubungan dengan hidup yang kekal. Ya, seluruh kitab suci ini sebetulnya ditulis, saudara-saudara, untuk apa? Pesannya cuma satu. Supaya pembaca percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah itu. Dan oleh imanmu kepada dia, memperoleh hidup di dalam namanya. Hidup yang kekal. Itu begitu pentingnya, saudara. Sebenarnya seluruh kitab suci pesannya itu intinya. Keselamatan melalui Yesus Kristus. Yesus berkata di dalam ayat-ayat ini, saudara, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Nah, itu penting sekali, saudara. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia punya hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Coba saudara perhatikan di sini ya. Yesus berkata sesungguhnya jikalau kamu tidak. Jadi pakai negatif ini saudara.
Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup. Ini kalau saudara perhatikan mirip dengan kalimat Yesus juga seperti yang dia ucapkan kepada siapa saudara? Tentang kelahiran kembali. Nikodemus. Sesungguhnya jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan surga. Berarti paralel. Harmonis, saudara. Pengertiannya sama. Kedua kalimat ini artinya sama, saudara. Berarti makan daging dan darah Yesus. Ini pengertiannya sama dengan dilahirkan kembali. Ini Tuhan katakan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka tidak punya hidup kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku. Kamu tidak punya hidup rohani maksudnya. Tidak punya hidup kekal itu. Sehingga mereka pada dasarnya itu mati, saudara. Rohaninya mati. Meskipun tubuhnya hidup sehat. Tapi rohaninya mati. Mereka sedang berjalan menuju kebinasaan. Dan Tuhan berkata ayat-ayat ini kepada mereka. Saudara. Kalau mereka tidak makan dan minum darah anak manusia, pasti binasa. Berarti dengan kata lain, saudara, Tuhan Yesus memberikan satu prinsip yang penting, bahwa makan dagingnya dan minum darahnya itu bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat diperlukan untuk keselamatan. Tanpa itu, manusia tidak bisa pergi ke surga. Saya ingin mengajak kita pagi ini, saudara, untuk merenungkan arti kata makan daging Kristus dan minum darahnya. Yang pertama, saya ingin bicara secara negatif, saudara. Apa yang tidak dimaksudkan oleh ayat-ayat ini? Pertama-tama, saudara, kita belajar untuk mempertimbangkan dengan teliti apa yang tidak dimaksudkan oleh ayat-ayat ini. Makan daging dan minum darah. Yang dibicarakan Kristus di sini, saudara, ini bukan artinya makan dan minum secara literal. Saudara mengerti? Lebih jauh lagi ada orang-orang yang sukanya itu ritual, saudara. Mereka punya pikiran yang salah dengan mengatakan arti makan dan minum yang dikatakan Yesus ini adalah perjamuan kudus. Ini pengertian yang salah, saudara. Perkataan Yesus makan dan minum di sini bukan artinya sakramen perjamuan kudus. Kita, saudara-saudara, mungkin ikut makan roti dan minum anggur saat perjamuan kudus, tetapi kita tidak pernah makan daging dan minum darah Yesus. Sebaliknya, kita mungkin makan tubuh dan minum darah Kristus, tetapi kita tidak makan dan minum perjamuan kudus. Ini satu rahasia yang besar, saudara. Ini sama dengan dilahirkan kembali tadi. Seseorang bisa KTP-nya Kristen, tapi tidak pernah dilahirkan kembali. Sama pengertiannya. Dia sudah dibaptiskan, tapi tidak pernah dilahirkan kembali. Dia sudah menjadi anggota gereja dan melayani, tetapi tidak pernah dilahirkan kembali. Itu sama, saudara, pengertiannya. Makan daging dan minum darah Kristus di sini bukan perjamuan kudus. Kita harus mengerti, saudara, apa sih artinya perjamuan kudus itu? Waktu kita, saudara, mengadakan perjamuan kudus, minggu depan, kan kita ada perjamuan kudus ya. Waktu saudara pegang roti dan anggur, itu cawan, saudara, di kanan, tangan kanan dan kiri saudara. Itu roti tidak berubah menjadi tubuh Kristus. Tidak, saudara. Ya, tetapi Kristus yang sudah mati untuk kita itu berada di tengah perjamuan menyertai kita.
Dan juga sama saudara, cawan ini. Itu tidak berubah jadi darah Yesus. Sehingga kita minum darah Yesus. Secara literal, tidak. Tetapi melalui cawan anggur ini yang kita pegang, kita boleh mengenang Kristus yang sudah mati, menderita, dan dia hadir menyertai kita. Itu intinya saudara. Jadi waktu kita pegang roti dan anggur di tangan, itu adalah sarana anugerah. Itu hanya sarana saja, saudara. Supaya Tuhan memberitahu kita anugerahnya, boleh dilihat melalui bentuk roti dan anggur itu, oleh mata kita, lalu kita makan dan minum. Nah, faedahnya ada dua, saudara, waktu kita ikut perjamuan kudus itu. Apa, saudara? Yang pertama, keuntungan, faedah buat kita. Yang pertama, seperti yang Tuhan perintahkan, kamu harus mengingat kematianku ini. Berarti, saudara, yang pertama faedahnya kita dibawa ke belakang. 2000 lebih tahun yang lalu, kita dibawa bagaimana Tuhan, tubuhnya sudah dihancurkan, darahnya sudah dialirkan, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan yang kedua, saudara, jangan lupa, itu juga membawa kita menuju kepada hari depan. Jadi bukan cuma ingat yang di belakang, tapi juga berharap ke depan. Di mana satu hari nanti, saudara, ketika Yesus datang kembali, kita semua diundang untuk pesta makan dan minum di perjamuan anak domba itu. Oh, besarnya saudara, luar biasa meriahnya. Baju kita sudah diganti jubah kebenaran Kristus itu. Saudara-saudara, di surga yang mulia kita akan diundang lagi ke perjamuan Tuhan. Anak domba yang duduk di atas tahta itu. Di kerajaannya di surga. Maka iman kita boleh dikuatkan. Dua hal ini saudara ingat. Perjamuan itu. Jadi perjamuan Tuhan itu saudara sebetulnya yang kita adakan 2 bulan sekali saudara di gereja ini. Ya, itu menyatakan kepada kita apa saudara? Bahwa dosa-dosa kita telah sepenuhnya diampuni. Melalui apa saudara? Satu pengorbanan Kristus di atas kayu salib sekali dan selamanya. Nah, itu harus dimengerti. Kristus tidak dikorbankan setiap kita ikut perjamuan, saudara. Tidak. Kristus mengorbankan dirinya satu kali dan berfaedah selama-lamanya bagi siapa yang percaya. Bahwa dosamu sudah diampuni. Baik dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa di hari depan. Tuhan sudah tahu, dia sudah pakukan bersama tubuhnya di atas kayu salib itu. Jadi saudara-saudara, perjamuan kudus tidak mengampuni dosa kita. Yang mengampuni dosa kita itu siapa saudara? Yesus Kristus. Bukan perjamuannya. Jadi itu yang membawa kita mengingat cinta Tuhan. Itu yang mengingat hari depan kita. Kita akan bersama dia. Saudara-saudara. Yang mengampuni kita adalah Yesus Kristus yang telah mati disalibkan. Bukan perjamuan kudus. Yesus dikorbankan di atas kayu salib itu sekali untuk selamanya. Darahnya itu dicurahkan. Dialirkan untuk pengampunan dosa kita. Sekali untuk selamanya. Tubuhnya dihancurkan, darahnya dialirkan untuk penebusan dosa-dosa kita yang percaya kepada dia. Dan kita mengingat itu di perjamuan kudus. Bahwa Tuhan yang sudah mati itu, dia sudah bangkit kembali. Dan dia berada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia senantiasa menyertai kita. Itu sebabnya saudara, kita harus mengerti bahwa perjamuan kudus itu sendiri tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Yang tubuhnya dipecahkan dan darahnya dialirkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Makan dan minum di perjamuan itu mengingatkan kita kepada karya Kristus dan hari depan kita.
Itu saja. Jadi jangan menganggap perjamuan Tuhan itu menyelamatkan. Makan daging dan minum darah Kristus yang dibicarakan Yesus di ayat ini yang kita baca tadi, tidak ada hubungannya dengan perjamuan kudus. Kenapa alasannya, saudara? Karena yang pertama, waktu Yesus bicara ini, perjamuan kudus itu belum diperintahkan. Saudara-saudara. Dan kedua, di ayat-ayat ini, Kristus bicara makan dan minum itu kepada mereka yang tidak percaya. Sementara perjamuan kudus itu untuk orang percaya. Ya. Jadi yang harus dikerjakan orang tidak percaya supaya diselamatkan, maksudnya supaya makan dan minum itu bukan ikut perjamuan, tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu pengertiannya. Jadi kita mengerti, saudara, bahwa makan dan minum daging dan darah Tuhan itu di sini bukan literal. Ya, kalau kita ingat, saudara, perampok yang bertobat di pinggir Yesus, dia mati di atas kayu salib tanpa perjamuan kudus. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa dia langsung ke Firdaus bersama Kristus. Perampok itu tidak makan dan minum perjamuan. Tapi kita tidak bisa mengatakan di dalam dia tidak ada hidup. Karena Yesus sendiri menjamin dia langsung masuk surga. Tetapi sebaliknya, saudara, kita harus waspada. Selalu introspeksi diri. Mungkin ada banyak orang Kristen yang ikut perjamuan kudus, tapi mereka masih belum punya hidup di dalam dirinya. Nah, ini sama. Harus kita introspeksi senantiasa, saudara. Apakah kita sudah makan dan minum darah Tuhan itu? Apakah kita sudah sungguh-sungguh memiliki hidup yang kekal itu di dalam diri kita? Bukan soal ikut perjamuannya. Itu nggak ada nilai mistiknya sama sekali, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, misalnya saat kematian kita sendiri di ranjang kematian, apakah kita perlu makan dan minum perjamuan kudus, saudara, di ranjang kematian? Ya tidak perlu. Ayat ini jelas bicara tidak perlu, saudara. Karena bukan itu yang menyelamatkan dia. Saudara masih ingat ya, yang menyelamatkan itu siapa? Yesus Kristus yang kita percaya. Yang sudah mati dan bangkit untuk dosa-dosa kita. Itu sebabnya saudara-saudara, kita yang sudah mengerti ini, jangan sampai saudara-saudara di ranjang kematian itu kita merasa iman kita lemah, kita perlu lagi makan dan minum darah Tuhan. Seperti yang dianggap perjamuan itu. Maka nasihat dari Martin Luther itu saya ulang lagi sekali, saudara. Untuk kita sekarang yang masih sehat, kita harus rajin merenungkan kematian Yesus. Itu. Sehingga waktu kita nanti sakit dan menunggu kematian kita, kita justru merenungkan dia yang bangkit itu. Itu luar biasanya, saudara. Kita hidup. Kita semangat, kita tidak takut. Karena kita sudah merenungkan Kristus yang mati untuk dosa-dosa kita itu setiap hari. Saudara, itu nasihat yang berharga sekali loh di dalam hidup kita. Mari kita senantiasa merenungkan hal ini dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita selalu mau introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita sungguh-sungguh makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus di dalam arti yang sesungguhnya? Jangan sampai kita terikat oleh sakramen, ritual, perjamuan kudus. Sehingga mengabaikan intinya, yaitu Kristus Yesus sendiri. Yang telah mengalirkan darahnya untuk kita. Fokusnya selalu kepada dia. Saudara, segala sesuatu berkat Tuhan itu, jangan lupa Kristus Yesus. Saat perjamuan semua orang dengan kusyuk merayakan. Tetapi bagaimana hatinya? Apakah hubungan kita beres dengan Tuhan? Karena Tuhan itu melihat hati, saudara. Perjamuan kudus tidak diragukan. Itu adalah satu sakramen yang kudus, saudara. Dan berkat yang besar untuk orang-orang percaya.
kalau digunakan dengan benar. Tetapi makan daging dan minum darah Kristus yang dimaksud Tuhan Yesus di ayat ini bukan berarti perjamuan. Itu harus kita mengertinya. Yang kedua, saudara, apakah arti dari ayat-ayat ini? Mari kita mempelajari, saudara, dengan seksama arti daripada ayat-ayat di sini. Kalau kita bandingkan dengan waktu orang-orang Israel di Mesir, saudara masih ingat kan orang Israel pada malam ketika anak sulung itu dibunuh? Orang-orang Israel itu harus ngapain, saudara, diperintahkan Tuhan? Supaya anak-anaknya jangan mati. Sembelih domba umur 1 tahun. Domba yang tidak ada cacatnya. Saudara-saudara, itu sebagai lambang dari darah Kristus itu. Lalu kamu bubuhkan darah itu kepada kedua tiang pintu rumahmu. Lalu dagingnya di apa, saudara? Dimakan itu. Daging harus dimakan pada malam itu juga. Darah harus dioleskan di kedua tiang pintu. Maka malaikat itu tidak akan masuk rumahmu. Dia akan melewatinya. Paskah, saudara. Maka ada keselamatan di situ. Sama juga, saudara. Hidup yang kekal bagi orang berdosa itu yang makan daging Kristus dan minum darahnya. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia memiliki hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada hari terakhir. Yesus berkata daging dan darah anak manusia ini bukan berarti roti dan anggur, saudara. Tetapi pengorbanan tubuh Yesus sendiri bagi kita. Yang dipersembahkan Kristus di atas kayu salib untuk mati menggantikan kita orang berdosa. Jadi menujunya ke situ. Ini berarti bicara soal apa, saudara? Penebusan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Sekali lagi, saudara. Di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Apa artinya penebusan, saudara? Penebusan itu adalah satu pembayaran harga. Satu tebusan. Artinya untuk membeli. Ya, atau di dalam bahasa aslinya itu membayar di pasar. Saudara. Ini dari kata Yunani untuk menekankan harga yang Yesus bayar untuk keselamatan kita. Itu penebusan, saudara. Seluruh umat manusia itu kan sudah jatuh ke dalam dosa. Kita membawa dosa asal itu dari Adam dan Hawa. Berarti seluruh umat manusia berada di pasar budak dosa. Kita semua adalah manusia yang sudah jatuh, saudara. Kita menjadi budak dosa. Dan tidak bisa kita melepaskan diri kita sendiri. Semua manusia mencoba berbuat sesuatu untuk mendapat kebebasan dari dosa. Tetapi gagal. Tidak ada orang yang bisa membayar harganya untuk membeli kita dari dosa. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Berarti kita yang menjadi budak dosa, yang tidak berdaya untuk membebaskan sendiri, Yesus yang bayar. Gitu. Dia memberikan hidupnya sendiri untuk menebus kita. Kristus yang telah membeli kita dengan harga yang tidak terbatas. Untuk supaya kita menjadi miliknya. Kita bukan milik kita sendiri. Kita sudah dibeli oleh darah yang mahal, darah Kristus. Kita sudah ditebus untuk Allah oleh darah Kristus itu. Begitu mahal harganya. Kita tidak mungkin bayar sendiri. Harganya adalah darah Kristus sendiri. Dan objeknya apa, saudara? Jiwa kita. Harganya adalah hidup Kristus sendiri.
Itu sebab saudara, Kristus itu dikatakan roti hidup yang telah datang ke dalam dunia untuk menebus kita. Dia datang membayar harga penebusan kita. Dia datang membeli pembebasan kita. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen bukan milik kita sendiri. Karena kita sudah dibayar dan harganya begitu mahal, darah Kristus sendiri. Maka kita adalah milik Kristus. Hidup dan mati kita adalah milik Dia. Karena Kristus yang sudah membeli kita di pasar budak dosa itu. Dia telah membeli kita, Dia telah menebus kita. Istilah ini, saudara, bisa kita mengerti di penggadaian. Kalau ada orang yang kesulitan uang, seringkali mereka pergi ke tempat penggadaian. Mereka taruh barang yang berharga, supaya mereka bisa mendapatkan sejumlah uang yang dipinjamkan. Dan kalau mereka ingin barang berharga itu kembali, maka harus membayar sejumlah uang itu untuk menebusnya kembali. Sama prinsipnya, saudara. Kristus menyelamatkan kita melalui menebus kita. Dengan membayar harga yang diperlukan untuk membebaskan kita dari dosa. Melepaskan kita dari tangan setan. Harganya apa, saudara? Darah Kristus. Oh, darah yang mulia. Saudara, tanpa itu kita tidak mungkin lepas dari belenggu dosa. Tanpa darah Kristus kita tidak mungkin masuk surga. Hidup bersama Tuhan, dibangkitkan bersama dengan Dia di akhir zaman. Tidak ada, saudara. Darah Kristus. Apakah kita sudah menghargainya, saudara? Rasul Petrus berkata di dalam suratnya 1 Petrus 1, 18-19. Saya bacakan untuk saudara. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang dioleskan di tiang pintu itu. Di mana malaikat itu lewat, saudara, pengambil nyawa itu. Saudara, sudahkah kita itu menghargai darah Kristus itu? Kalau sudah, berarti kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Saudara, sudahkah kita menghargai darah Kristus dan kita mau hidup suci? Karena Kristus itu, saudara-saudara, jikalau kita sudah menerima darahnya di dalam hati kita, maka kita pasti ada keinginan untuk hidup mencintai Dia. Dan hidup suci meninggalkan dosa. Itu sudah keharusan, saudara. Itu sebabnya bukan persoalannya kita sudah ikut perjamuan, sudah dibaptis atau sudah apa, tidak. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, sudahkah kita hidup suci meninggalkan dosa? Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia itu. Itu namanya sanctification, saudara. Pengudusan. Dan kita tahu, orang yang sudah sungguh-sungguh terima keselamatan, saudara, terima darah Yesus, dia tahu sendirinya. Bahwa saya adalah orang-orang yang sungguh menerima keselamatan. Saya siap kalau saya dipanggil Tuhan malam ini. Sudahkah saudara siap? Selalu pertanyaannya itu, saudara. Yesus adalah roti hidup itu. Pertanyaannya selalu sama. Sudahkah saudara makan dagingnya dan minum darahnya? Artinya Yesus itu menjadi bagian hidup saudara. Betul-betul saudara itu hidup bersatu dengan Dia. Takut berbuat dosa. Hidupnya suci, mempermuliakan Dia. Saudara-saudara, Yesus yang mencipta kita, Dia membeli kita dari perbudakan dosa itu dengan hidupnya sendiri. Yesus memberikan hidupnya untuk menebus kita. Harganya itu hidup Kristus sendiri. Darahnya yang kudus, itu yang membeli kita. Jadi penebusan kita itu mengorbankan seluruh hidup Kristus. Oleh darahnya Kristus membeli kita dari perbudakan dosa. Ini adalah doktrin penebusan yang harus kita ngerti di dalam pikiran kita ketika kita bicara makan daging dan minum darah Yesus.
Itu penebusan. Itu bicara penebusan, saudara. Jadi makan daging dan minum darah Kristus di sini berarti kita menerima pengorbanan Kristus yang terjadi ketika kita beriman kepada Dia yang disalibkan untuk keselamatan kita. Gitu. Percaya, saudara, beriman kepada Kristus. Itu menjadi penting sekali. Iman itu bukan bersandar kepada kelakuan kita. Iman berarti menerima pemberian anugerah itu secara gratis daripada Tuhan. Dan itu terjadi di dalam hati. Tidak ada hubungan dengan tubuh kita. Setiap kali seseorang yang merasa dirinya berdosa dan bersalah, datang kepada Yesus. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan menghakimi, tapi untuk mengampuni. Dia mengampuni dosa saudara yang datang kepada Dia. Dosa saya dan saudara semua sama, saudara. Tidak ada yang terlalu besar untuk Tuhan ampuni. Tapi pertanyaannya, maukah kita datang dan bersandar kepada Kristus? Percaya kepada Dia yang sudah mati menebus dosanya. Maka Kristus mendamaikan dia dengan Allah. Maka dia secara itu sudah langsung sudah makan daging anak manusia dan minum darahnya. Dengan iman jiwanya makan pengorbanan Kristus, sama seperti tubuhnya makan roti. Saudara, kalau kita percaya, maka kita sudah makan. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita sudah minum darahnya. Itu artinya. Iman itu. Itu artinya makan dan minum. Tubuh dan darah Kristus, itu artinya penebusan Kristus. Berarti kita percaya kepada Dia yang sudah mati menyerahkan dirinya bagi kita. Jikalau kita percaya itu dan kita datang setiap hari kepada Dia, sandar hidup, minta pengampunan dosa demi dosa kita, maka kita sudah makan daging dan minum darah Yesus. Jadi kita sudah belajar firman Tuhan, saudara, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kita sekali lagi, saudara, melihat artinya dari daging dan darah itu artinya apa, saudara? Penebusan Kristus. Arti makan dan minum itu percaya. Jadi ada seorang teolog itu, saudara, mengatakan seperti saudara melihat buku-buku di rak buku saudara itu. Saudara, ada satu buku yang belum dibaca sama saudara. Saudara tidak tahu buku itu, kan tidak tahu, saudara. Tapi saudara tuh ingin dekat, ya ingin baca isinya. Saudara baca buku itu, terus tulisan, wah sangat menggugah. Saudara masuk semua tulisan-tulisan itu. Dan mempengaruhi hidup saudara. Itu sama seperti makan dan minum itu. Yesus itu harus saudara masuk di dalam kehidupan saudara. Dan mempengaruhi seluruh kehidupan, kesucian hidup kita. Dan semua tindak tanduk kelakuan kita. Pengorbanan Kristus itu menjadi intinya. Dan dia masuk ke dalam hidup kita. Dan kita setiap hari berjalan bersama dia. Makin serupa dengan Kristus. Itu saudara. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa iman kepada penebusan Kristus itu hal yang mutlak untuk keselamatan. Bukan soal ikut perjamuan. Saudara, sekali lagi. Jadi bukan yang kita kerjakan. Ya, tapi yang Kristus kerjakan. Ingat selalu ini, saudara. Kan tadi kita nyanyi lagu ini. Bukan saya tapi Kristus. Benar gak? Bukan aku tapi Tuhanku Yesus. Ditinggikan dan dipermuliakan. Baik tutur pikir dan perbuatanku. Bukan aku melainkan nyata. Ya gitu. Jadi bukan aku tapi Kristus. Itu iman, saudara. Kristus takkan berubah. Dalam mulia Yesus perantara. Tahta Kristus tetap kekal. Inilah iman.
Bukan saya, tapi Kristus. Manusia berdosa memang saudara selalu punya kecenderungan itu ingin berbuat sesuatu untuk mendapat keselamatan itu. Masa cuma percaya aja? Sepertinya too good to be true gitu. Tapi itulah saudara, memang firman Tuhan mengatakan itu. Dalam hal ini, saudara, mereka harus makan dan minum perjamuan. Itulah kecenderungan manusia berdosa, saudara. Ingin melakukan sesuatu untuk keselamatan. Wah, harus minum dulu, makan dulu roti, minum perjamuan di perjamuan kudus, baru saya hatinya tenang bisa masuk surga. Saudara-saudara, Yesus berkata di ayat 47, sesungguhnya barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Bukan barang siapa yang ikut perjamuan kudus, dia mempunyai hidup. No. Barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Dan itu artinya sama dengan makan daging dan darah Yesus. Inilah justru yang menjadi keunikan agama Kristen. Saudara sadar atau tidak? Agama Kristen itu satu-satunya agama yang berdasarkan kepada apa, saudara? Iman. Bukan kelakuan. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak menyombongkan diri. Akhirnya kemuliaan itu kembali kepada Tuhan gitu. Kalau kita bisa diselamatkan karena kelakuan, semua kita, wah sudah minta ampun saudara. Meninggikan diri satu persatu. Wah hebat. Saya yang bisa pilih Yesus. Saya yang pilih doktrin reform. Segala macam saudara-saudara. Kesombongan keluar. No. Saudara-saudara, agama Kristen mengajarkan kepada kita. Kita hidup berdasarkan iman, bukan kelakuan. Supaya segala kemuliaan itu kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata kita diselamatkan itu melalui anugerah. Itu bukan hasil usaha kita. Dan kita sudah mendengar Yesus berfirman, sesungguhnya barang siapa percaya, itu bukan kelakuan, saudara. Percaya, dia punya hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi ayat-ayat ini membawa kita kepada pertanyaan, saudara, terakhirnya. Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit untuk dosa-dosa kita? Selalu saudara introspeksi. Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Kalau sudah, itulah artinya kita sudah makan daging dan minum darah Kristus yang sesungguhnya. Yang terakhir, saudara. Makan dan minum darah itu adalah satu hal yang sangat personal. Itu pribadi sifatnya. Kita belajar di dalam poin yang terakhir ini, saudara. Pribadi beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu sangat personal. Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Artinya iman kepada Kristus yang menebus kita itu tindakan yang sangat pribadi, saudara. Itu keputusan kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, makan dagingku, minum darahku. Itu mengarahkan pikiran kita kepada jiwa kita, saudara. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Ini sangat personal, saudara. Relasi kita dengan Tuhan itu bagaimana? Bukan soal kelakuannya di luar, saudara-saudara. Karena Yudas Iskariot juga begitu. Tapi dia tidak pernah punya relasi yang dekat sama Tuhan. Hatinya. Saudara, Yesus berkata apa mengenai hal yang sangat personal itu? Keselamatan itu, saudara, berhubungan dengan masuk melalui pintu yang sesak itu. Waduh, saudara. Pintu yang sesak itu menggambarkan bukan hanya harus percaya Yesus satu-satunya, saudara. Kita memang orang-orang yang sempit. Orang-orang yang sesak, saudara-saudara. Hanya satu percaya Yesus yang bisa menyelamatkan. Tidak ada yang lain bisa menyelamatkan kita. Amin, saudara. Kita memang orang-orang yang begitu. Tetapi bukan hanya itu, saudara. Jalan dan pintu yang sesak itu jalan menuju kehidupan. Artinya, saudara, kita tidak bisa masuk pintu itu bersama-sama. Pintunya sesak, harus sendiri-sendiri.
Ada seorang teolog tuh menggambarkan saudara seperti kalau saudara masuk ke dalam satu pintu. Sekarang kalau lift sudah gede-gede saudara. Tapi kalau dulu tuh ada pintu yang diputar begitu ya. Pintu diputar tuh kan harus satu-satu masuknya saudara. Terus pintunya muter gitu, ada besi gitu ya. Satu-satu masuk. Nggak bisa berdua saudara. Itu pintunya itu sesak. Artinya saudara, kita tidak bisa bergantung kepada siapapun soal keselamatan. Kita tidak bisa masuk bersama-sama. Mungkin kita anak pendeta. Itu tidak menyelamatkan kita. Anak majelis. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Kita harus masuk sendiri-sendiri menuju pintu yang sesak itu. Artinya beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Bukan iman yang gantung kepada orang tua kita. Yang sudah turun-temurun saudara. Itu kesalahannya orang Yahudi. Mereka pikir mereka keturunan Abraham secara fisik. Mereka sudah pasti diselamatkan. Tidak, Tuhan bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Meskipun kamu adalah keturunan fisik daripada Abraham. Saudara-saudara, kita seringkali di dalam dunia ini bicara soal ini, itu di dalam hidup saudara. Seolah-olah ingin mengalihkan perhatian kita kepada jiwa kita sendiri. Itu bukan persoalan kita yang paling penting, saudara. Pertanyaan yang paling penting itu senantiasa adalah, apakah saudara sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Itu pertanyaannya, saudara. Di dalam konteks makan daging dan darah Yesus ini. Ini percaya ini, saudara, tidak bisa dilakukan orang lain untuk kita. Tidak ada yang bisa percaya kepada Kristus untuk kita. Pengkhotbah tidak bisa. Orang yang saudara cintai tidak bisa. Saudara harus percaya secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percaya Yesus itu, saudara, itu satu komitmen. Komitmen bahwa kita setelah percaya, kita mau ikut dia. Bukan cuma percaya, tahu aja, saudara, oh ya Yesus itu Juru Selamat, saudara, tapi tidak mau ikut. Saudara, kadang-kadang kita terus minta pimpinan Tuhan, tapi ketika sudah diberi, kita takut sama pimpinan Tuhan. Itu aneh, saudara, orang Kristen memang. Pimpinan Tuhan sudah dikasih, dia tidak mau ikut. Itu, saudara, bukan mengikut Kristus. Itu ingin mengikut keinginannya sendiri. Saudara-saudara, baru berdoa, minta Tuhan approve keinginan dia. Itu kesalahannya. Saudara, itu bukan berarti percaya Yesus menjadi komitmen. Percaya Yesus itu komitmen kita mau mengikut dia. Berarti mengikut itu, saudara, itu seumur hidup perjalanan. Orang kalau sudah komit kan, saudara, mau jalan seumur hidup. Susah ataupun senang, saudara. Bukan sekali beres, saudara. Bukan sekali, ya sudah, saya sudah dibaptis, beres. Apalagi sudah terima surat baptisan, beres, saudara. Itu semua tidak menjamin keintiman hubungan saudara dengan Tuhan. Itu semua formalitas saja, saudara. Sama juga kan surat nikah, saudara. Surat nikah itu tidak menjamin keintiman hubungan suami istri. Saudara, itu hanya secara hukum surat itu sudah menyatakan bahwa kita sudah secara sah diakui sebagai suami dan istri. Itu saja. Tetapi hubungan intim itu harus dijaga, harus dipelihara, saudara. Harus diusahakan. Kan begitu. Sama, saudara, dengan Tuhan juga. Relasi kita dengan Tuhan itu bukan sudah percaya Yesus. Sudah, saya orang Kristen, lihat aja baptisan saya. Sudah ada surat ditempelkan, saudara, di ruang makan kita. Tidak ada gunanya. Kalau hubungan kita itu, saudara, jauh dengan dia. Itu sebabnya Tuhan berkali-kali ingatkan melalui nabi kepada bangsa Israel. Kamu bawa persembahan datang ke rumahku. Besar-besar, gemuk-gemuk, apa gunanya? Hatimu jauh daripadaku. Itu, saudara. Jadi, saudara, percaya itu sangat berhubungan erat dengan relasi. Kita yang mengaku percaya kepada Yesus harus menjaga hubungan kita, relasi kita dengan dia setiap hari. Saudara, mencintai Tuhan, menikmati anugerah dia, ya kita ikut Yesus. Kita meneladani sifat-sifat dia yang dituliskan di dalam kitab suci ini.
Itu sebab saudara-saudara, sama, kita juga butuh makan kan setiap hari. Ya, Tuhan bilang itu benar-benar makanan tuh dalam artinya begitu, saudara. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kita tuh butuh makanan kan setiap hari, saudara. Ya, bukan seminggu sekali gitu. Kita makan sudah cukup. Enggak, saudara. Orang diet segimana juga nggak bisa makan seminggu sekali. Atau apalagi sebulan sekali, saudara. Maka dengan cara yang sama kita perlu percaya, kita perlu jaga relasi dengan Tuhan tuh setiap hari. Gitu. Kan satu kalimat yang kita ingat, saudara. No Bible, no breakfast. Itu. Jadi kita tuh merasakan manfaat, saudara, setelah kita makan dan minum. Ya, kita udah makan, saudara-saudara, kita merasakan faedahnya. Ya, kita merasa puas. Ya, perutnya sudah kenyang, dikuatkan, kita disegarkan, saudara. Cara yang sama juga sama. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, saudara, kepada Yesus Kristus, maka di dalam perjalanan hidup kita itu pasti diberkati oleh Tuhan, saudara. Hidup kita akan merasa lebih baik. Hubungan kita dekat sama Tuhan. Marilah kita, saudara, itu sebabnya ya, kita harus berhati-hati terhadap makanan. Kalau saudara bisa menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh, saudara juga harus jaga makanan yang masuk ke dalam jiwa. YouTube sudah banyak sekarang. Ya, dan itu ajaran tuh ribuan di situ, saudara. Hati-hati. Ya, terhadap ajaran-ajaran yang tidak benar. Saudara tidak perlu dengar ajaran begitu. Kalau saudara cuma punya 1 jam mendengar firman Tuhan, saudara, masa 45 menit dipakai dengar, oh yang penting saya tahu yang salah bagaimana. Salah. Saudara harus tahu yang benar dulu. Kalau saudara punya waktu belajar yang benar 5 jam, baru 1 jam bisa dipakai mendengar yang salah. Saudara-saudara, tetapi nasihat saya, saudara, jangan mendengarkan ajaran-ajaran seperti itu. Karena Yesus berkata, kamu rumahnya itu seperti dibangun di atas pasir. Saudara ngerti gak? Saudara makin dengar ajaran yang salah, ya saudara-saudara, ajaran-ajaran yang dikabarkan oleh serigala berbulu domba itu, berarti saudara sedang membangun imanmu itu di atas pasir. Kalau nanti datang masalah, datang persoalan, rumahnya apa saudara? Rubuh. Bangunan imanmu itu tidak kuat, roboh. Tetapi kalau kamu berdiri di atas dasar batu karang yang teguh itu. Apa itu batu karang? Itu ajaran Kristus yang murni, yang sehat, saudara. Maka imanmu itu dibangun di atas batu karang yang teguh. Dibangun di atas ajaran Kristus sendiri. Tidak takut mengalami segala gelombang dan badai di dalam hidup itu, saudara. Jadi hati-hati ya. Saudara, sekarang media sosial sudah banyak sekali. Apa yang saudara lihat dan saudara dengar di situ, itu menjadi makanan untuk jiwamu. Saudara-saudara, kita kalau makan sembarangan, ya juga bisa berakibat buruk untuk kesehatan kita, tubuh kita. Kenapa kita tidak sadar kalau konsumsi sembarangan juga untuk jiwa kita? Saudara, sama akibatnya buruk juga. Dunia ini firman Tuhan sudah bilang akan lenyap, hancur dengan semua kuasanya, saudara. Dan berarti dunia ini tidak pernah memberi makanan bagi jiwa kita, saudara. Tidak pernah. Yang memberi makanan hanya firman. Jangan kita tertipu, saudara. Hanya orang yang makan dari roti yang telah turun dari surga itu. Artinya ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus yang sehat, yang bermutu, itu makanan yang bergizi untuk kita, saudara. Itu yang bertahan selama-lamanya. Biarlah firman Kristus menjadi makanan kita sehari-hari. Jangan lupa itu, saudara. Pilih makanan harus bergizi. Selalu cari, saudara, firman yang meninggikan Kristus. Itu cuma satu, saudara, intinya. Jikalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, apa, saudara? Tandanya. Peka terhadap dosa. Dia akan hidup suci, saudara. Ya, dia akan hidup untuk melayani Tuhan dan sebagainya, saudara-saudara. Sama juga. Orang yang mendengar, saudara, firman, apa tandanya, saudara? Firman itu sehat,
atau tidak? Ada Yesus Kristus atau tidak di dalam firman itu? Apakah firman itu membicarakan Yesus Kristus atau tidak? Karena Paulus, saudara, berkata di depan orang-orang pintar itu di Korintus, aku menetapkan tidak mau mengetahui apapun di antara kamu semua. Kecuali apa, saudara? Memberitakan Yesus dan Dia yang tersalib. Saudara-saudara, ada ajaran-ajaran yang kelihatan benar, bagus ya, psikologi, saudara, sosial, bagus saudara-saudara. Oh, jangan marah-marah, jangan begini, jangan begitu, harus hidup sabar. Tapi itu tidak cukup, saudara. Itu tidak mentumbuhkan iman kita. Tidak pernah, saudara, menumbuhkan iman kita. Itu hanya mengasah otakmu. Saudara-saudara, di akhir zaman ini makin banyak guru palsu. Makin banyak nabi palsu. Ajaran-ajaran yang kelihatan benar, tetapi menyesatkan. Saudara-saudara harus hati-hati. Makanan yang bergizi itu hanya firman yang sungguh-sungguh membesarkan Kristus. Dan Dia disalibkan. Saudara-saudara, karena Dialah yang menyelamatkan hidup kita. Saudara, ingatlah firman Tuhan yang berkata, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Bagi Dialah segala puji, hormat, dan kemuliaan. Itulah makanan yang telah turun dari sorga. Itulah makanan yang bergizi untuk jiwa kita. Selalu merenungkan kemuliaan Kristus di dalam hidup kita. Makanan yang memberikan kekuatan untuk hidup memuliakan Dia di dalam hidup yang sementara ini. Saudara, hidup di dalam dunia ini singkat. Sebentar kita akan pulang. Tetapi sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Itu yang pertama, saudara. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berarti kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana bagi setiap hidup kita. Tuhan punya pekerjaan yang harus kita kerjakan. Tapi intinya selalu, saudara, di dalam keseluruhan panggilan Tuhan, tidak pernah lepas dari hidup suci, tinggalkan dosa. Orang yang sudah percaya Yesus, itu mau meninggalkan dosa. Hidupnya suci, ikut Dia. Kita lahir tidak bawa apa-apa, saudara. Mati pun tidak bawa apa-apa. Tapi bagi orang beriman kepada Kristus, semua perbuatan kita akan menyertai kita. Jikalau perbuatan kita masih tidak berkenan kepada Tuhan, cepatlah kembali. Tangan Tuhan senantiasa terbuka, saudara, untuk menerima siapapun yang datang kepada Dia. Karena kita percaya pengampunan di dalam darah Kristus masih senantiasa ditawarkan kepada kita semua. Sebentar, jikalau pekerjaan kita sudah selesai di dunia ini, kita pasti pulang. Bertemu dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.